Hari ini saya akan membuat selai sirsak. Ini ada 200 gram buah sirsak, kemudian akan diperam selama 24 jam pertama dengan penambahan 60 gram gula pasir. Nah, ini dibiarkan seperti ini aja, atau bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian kita simpan. Nah, ini dia penampakan sirsak yang sudah diperam selama 24 jam. Kemudian, untuk di hari kedua ini bisa kita tambahkan 50 gram gula pasir, kemudian diperam lagi selama 24 jam. Nah, ini dia sirsak yang sudah diperam selama 48 jam. Selanjutnya bisa kita peram lagi dengan penambahan 40 gram gula pasir. Ini akan kita peram selama 24 jam lagi. Kemudian besok baru kita lakukan pemasakan. Nah, ini dia penampakan buah sirsak yang sudah diperam selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya bisa kita haluskan, kemudian kita lakukan pemasakan untuk proses pembuatan selainya. Nah, ini dia kita siapkan teflon dengan api kecil ya teman-teman. Kemudian masukkan buah sirsak yang sudah diperam selama 3 hari 3 malam dan sudah dihaluskan menggunakan blender. Ini dimasak menggunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan 100 ml air putih dan dimasak hingga airnya menguap habis serta serat-serat buahnya terlihat jelas. Nah, ini harus sering-sering diaduk ya teman-teman, dan pastikan selainya jangan sampai hangus. Nah, jika sudah berwarna seperti ini, bisa kita masukkan 1 sendok makan maizena, kemudian diaduk rata ya teman-teman. Pastikan jangan sampai ada gumpalan maizenanya. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan 1 sendok makan perasan air jeruk nipis. Kemudian diaduk rata lagi hingga semuanya merata. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita simpan di dalam 2 wadah berbeda karena satu akan disimpan di dalam kulkas dan satu lagi disimpan di dalam suhu ruangan. Ini dia penampakan selai sirsak setelah 24 jam penyimpanan. Ini yang botol kecil disimpan di dalam kulkas dan satu lagi yang di wadah besar ini disimpan di dalam suhu ruangan. Nah, ini dia pengamatan setelah 24 jam disimpan di dalam suhu kulkas. Ini aromanya lebih lembut dibandingkan dengan yang disimpan di dalam suhu ruang. Dan rasanya juga lebih soft, manisnya tidak terlalu manis, serta teksturnya lebih lembut. Selanjutnya ini selai yang disimpan di dalam suhu ruangan. Ini aromanya lebih strong dibandingkan yang disimpan di dalam kulkas. Kemudian teksturnya dia lebih kental, agak kasar, dan rasanya manisnya sangat manis sekali. Nah, ini dia pengamatan selai sirsak setelah 48 jam. Ini selai yang disimpan di dalam suhu ruang. Nah, ini teksturnya seperti ini, teman-teman. Kemudian aromanya masih sama seperti kemarin dan rasanya juga masih sama seperti kemarin. Hanya saja teksturnya agak lebih lengket. Nah, selanjutnya ini selai yang disimpan di dalam kulkas. Ini aromanya masih sama seperti hari kemarin, rasanya juga masih sama seperti kemarin, dan teksturnya ini sama seperti kemarin karena dia lebih lembut dibandingkan dengan yang disimpan dengan di suhu ruang. Nah, selanjutnya ini pengamatan setelah 72 jam, ini yang disimpan di dalam suhu ruang. Teksturnya masih sama seperti kemarin, aromanya masih sama seperti kemarin, serta rasanya juga masih sama seperti kemarin. Selanjutnya yang disimpan di dalam kulkas, ini rasanya masih sama seperti kemarin, teksturnya juga masih sama seperti kemarin, dan aromanya juga masih sama seperti kemarin. Berarti percobaan saya kali ini berhasil. Yeay!